Perkenalkan, nama saya Bazahira Sofa dengan NIM 22130111002 dari kelas 5B Pendidikan Matematika. Tugas kali ini berkaitan dengan pendidikan inklusi. Mari kita mengulang kembali, apa sih itu pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang terbuka bagi siapa saja, dengan latar belakang yang berbeda serta kondisi yang berbeda. Jadi, pendidikan inklusi ini juga bisa diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau keterbatasan. Pendidikan khusus ini akan menempatkan siswa dengan kebutuhan khusus bersama dengan siswa pada umumnya di dalam satu kelas, sehingga diharapkan dengan adanya pendidikan inklusi dapat mengembangkan potensi pada anak-anak berkebutuhan khusus di dalam lingkungan umum. Nah, untuk mengkaji permasalahan tersebut, saya melakukan wawancara melalui Zoom dengan salah seorang guru di Pondok Pesantren Thohir Yasin, yaitu Miss Hadiatus Solihah, SPD. Saya adalah seorang guru yang sekarang sedang mengajar di salah satu pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Thohir Yasin di Lombok Timur. Berbicara mengenai anak ABK atau anak berkebutuhan khusus itu, di sekolah saya itu yang benar-benar terlihat sangat berbeda dari teman-temannya itu ada satu orang. Namun ada dua orang juga yang memiliki kecenderungan itu lebih ke arah lambat dalam menerima materi. Pengalaman saya ketika mengajar anak berkebutuhan khusus adalah yang pertama, karena sebelumnya saya belum pernah bertemu dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi saya sedikit agak agak kesulitan awalnya. Namun semakin lama saya sudah mulai terbiasa karena anak tersebut juga sudah mulai membiasakan dirinya dengan teman-temannya walaupun masih terlihat perbedaannya antara anak yang berkebutuhan khusus dan juga anak yang normal, di mana anak yang berkebutuhan khusus ini atau ABK ini dia itu tingkat kognitifnya itu tidak sama dengan teman-temannya yang normal, di mana dia itu agak kesulitan dalam berbicara, kemudian menulis juga susah, kemudian mengutarakan apa yang dia ingin katakan itu dia kadang kesulitan, kecuali dia menyampaikan kepada temannya. Nah, terkadang temannya juga bingung dengan bahasa yang diberikan oleh anak ini. Kadang temannya mengerti, kadang tidak, dan itu membuat anak itu ini terkadang kesal gitu. Dan dia itu cuma bisa bahasa Sasak. Oke, tantangan besar saya yang saya paling rasakan baru-baru ini adalah ketika dia ujian. Itu pakai CAT. Jadi pakai komputer ujiannya. Nah, karena pondok pesantren tempat saya mengajar ini sudah menerapkan pondok modern, jadi dia itu menggunakan komputer. Itu adalah tantangan saya, jujur. Setiap dia ujian, saya harus bantu dia untuk masuk ke dalam akunnya. Kemudian ketika dia keluar, dia harus dibantu. Dan ketika middle test, ya ampun, itu lumayan tantangan ya. Karena saya menerapkan pembelajaran yang berbasis diskusi kadang ya. Jadi kalau dia diskusi itu dia bisa kerjasama sama teman. Ya saya rasa tidak ada yang spesial kecuali anak ini dia itu dilonggarkan aturan, memiliki kedisiplinan yang lebih tinggi daripada sekolah rata-rata, di mana dia harus berbahasa Indonesia, kemudian dia harus berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Dari pondok dia itu dibebaskan, dia tidak apa-apa, tidak menggunakan bahasa Arab atau Inggris, dia itu bahasa Indonesia aja masih sangat-sangat susah dia utarakan. Dia hanya bisa ngomong pakai bahasanya sendiri, yaitu bahasa Sasak. Fasilitasnya itu saya rasa sama saja karena dia itu disekolahkan di sekolah normal yang tidak memiliki fasilitas pendukung untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Adapun rekomendasi yang dapat saya berikan, yang pertama itu pembelajaran kooperatif dan yang kedua itu adalah lingkungan yang inklusif.